hari ini kita mau kega, mau memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami boleh ibadah kembali Tuhan di kega. Tuhan Yesus berikan hati yang gembira, hati yang damai ketika kami kega Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus menyembah-Mu dan terus memuji-muji-Mu Tuhan di dalam kondisi seperti ini Tuhan. Beri hati yang gembira, hati yang damai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, sebelum kita puji Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kega Warrior, let's go! Kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus. Yuk kita tepuk tangan kita. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kega Warrior, let's go! Yuk adik-adik, sebentar kita mau sembah Tuhan, kita mau datang sama Tuhan. Yuk kita mau sikap berdoa, kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau naikkan satu lagu, kita mau bilang, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berserah.
Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau baik Tuhan. Jadi kita mau sembah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan buat setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh. Yuk kita ulang, Yesus padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan setiap berkat-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami masih bisa beribadah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berikan kami hati yang haus untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang taat supaya kami bisa fokus mendengar firman Tuhan. Dan juga Tuhan supaya berkati kakak ini Tuhan yang akan membagi firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang Dia bagikan boleh memberkati setiap kami. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
adik-adik, selamat pagi. Wah, senang banget loh lihat adik-adik semangat ibadahnya. Bagus adik-adik. Oke, sekarang semuanya udah siap untuk dengerin firman Tuhan? Pastinya udah siap dong. Tadi kan Kak Vini dan Kak Jen udah doa ya. Coba Kak Rani mau lihat, semuanya boleh angkat Alkitabnya. Nah, yang belum ambil Alkitab, kakak kasih waktu untuk ambil Alkitabnya dulu ya. Kita nanti mau sama-sama baca Alkitab, jadi semuanya harus bawa Alkitab, pegang Alkitabnya ya. Oh ya, adik-adik, Kak Rani mau tanya, apa sih arti kesabaran itu buat adik-adik? Coba yang tahu angkat tangan. Ayo. Arti kesabaran itu apa sih? Arti kesabaran itu kita itu bisa menahan diri. Wah, contohnya seperti apa? Contohnya, misalkan teman kita nakalin kita adik-adik. Terus, apakah kita langsung bales? Apakah kejahatan harus dibalas dengan kejahatan? Tentu tidak, karena kita diajarkan dengan kasih. Nah, ketika ada teman-teman kita yang usilin kita, jahatin kita, kita sabar. Nah, itu bisa menahan. Yang tadinya mau marah, kita ada sabar, kita kasih senyum aja. Nah, selain itu, apalagi adik-adik? Contohnya, misalkan mama janji nih, ngasih adik-adik misalkan dibeliin boneka atau dibeliin sepeda gitu. Tapi belum dikasih-kasih gitu, sepedanya belum dikasih-kasih. Padahal misalnya adik-adik udah dapat nilai yang bagus gitu. Rasanya pengen marah. Kok mama bohong sih gitu kan. Tapi karena kita sabar, karena Tuhan mengajarkan kita untuk sabar, kita menahan diri. Kita gak boleh marah-marah. Kalau ada kesalahan orang lain, kita gak boleh langsung marah-marah. Kita harus menahan diri. Itu artinya kesabaran adik-adik. Terus orang yang sabar itu penuh kasih. Jadi kalau ada yang jahatin, nggak jadi pendendam. Wah, kemarin aku tuh udah dijahatin sama dia, jadi aku harus jahatin lagi. Nggak kayak gitu. Orang yang sabar penuh dengan maaf. Mereka selalu memberikan maaf. Kalau teman-temannya ada yang salah, selalu memberikan maaf. Siapa yang mau jadi orang yang sabar? Wah, Kak Rani juga mau adik-adik, sama kayak adik-adik. Kak Rani mau belajar seperti Tuhan Yesus, penuh dengan kesabaran. Oke, kita lanjut aja yuk adik-adik. Kita baca di Kolose 3 ayat 13. Kita baca sama-sama. Yuk, kita baca di Kolose. Kolose itu di perjanjian baru atau perjanjian lama? Ayo adik-adik, tebak. Betul, di perjanjian baru. Kolose itu dekat Filipi. Kolose 3 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 13. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi Tuhan minta kita untuk mengampuni. Sabaran itu kita harus melepaskan pengampunan adik-adik. Tuhan aja mau mengampuni dosa-dosa kita. Masa kita gak mau mengampuni teman-teman kita atau orang-orang yang bersalah sama kita? Bener gak? Iya, kita mau ikutin teladan Tuhan Yesus. Siapa di sini anak-anaknya Tuhan Yesus? Wah, sama. Semuanya anak-anaknya Tuhan dan pasti penuh dengan kesabaran. Kalau dia bilang, enggak kak, aku orangnya gak bisa sabar. Kalau misalkan ada yang nakalin aku gak bisa tahan, aku maunya nakalin lagi. Nah, coba cross check. Kan Tuhan Yesus ada di hati kita. Jadi kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita gak mampu, aduh rasanya pengen marah, aduh rasanya sebel banget gitu ya. Kita berdoa sama Tuhan Yesus, minta kekuatan, minta kesabaran yang lebih lagi. Pasti Tuhan Yesus kasih adik-adik. Setuju?
Setuju. Nah, adik-adik, contoh di Alkitab, tokoh Alkitab yang paling sabar itu adalah Ayub. Nah, siapa yang belum pernah dengar ceritanya Ayub? Nah, semuanya udah tahu dong adik-adik tentang kisahnya Pak Ayub, ya kan? Coba kita mau sama-sama baca yuk di Yakobus 5 ayat 11. Yakobus 5 ayat 11 itu tuh di Perjanjian Baru, dekat Ibrani adik-adik. Yakobus 5 ayat 11. Setelah Ibrani, Yakobus. Kita baca sama-sama lagi ya. Yakobus 5 ayat 11. 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Adik-adik tahu kan ceritanya Pak Ayub? Pak Ayub itu adalah hamba Tuhan yang paling saleh, paling jujur. Sampai-sampai Tuhan mengakuinya adik-adik bahwa di dunia ini gak ada sesaleh, sesabar seperti Pak Ayub. Nah, waktu itu Tuhan izinin Pak Ayub ini dicobain adik-adik. Karena waktu itu iblis bilang gini, wah yang bener aja Pak Ayub itu diberkatin karena dia bener aja Pak Ayub selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena dia selalu diberkatin sama Tuhan. Tapi coba kalau semuanya hartanya itu diambil dari dirinya, apakah dia tetap memuji nama Engkau gitu? Itu kata iblis kepada Tuhan. Terus kata Tuhan bilangnya apa? Tuhan bilang boleh engkau cobai. Jadi Tuhan itu izinin untuk Pak Ayub ini dicobain adik-adik. Nah, dicobain sama iblis. Terus katanya Tuhan tapi gak boleh diganggu atau diambil nyawanya Ayub karena Tuhan begitu mengasihinya. Akhirnya singkat cerita, ketika dia kena sakit kusta adik-adik, anak-anaknya meninggal, sampai-sampai istrinya suruh Ayub mengutuki Tuhan gitu. Tapi kata Ayub apa? Dia bilang begini, masa kita selalu maunya nerima yang baik aja dari Tuhan, terus ketika kita nerima yang jahat, terus kita marah-marah, terus kita ngutukin Tuhan gitu. Dia bilang gak boleh kayak begitu sama istrinya. Dia tetap mengucap syukur adik-adik di tengah-tengah pencobaan-pencobaan yang dia alami. Dia tetap bersabar adik-adik. Dan akhirnya kita boleh lihat bahwa Tuhan mengembalikan semua miliknya dia. Bahkan 2 kali lipat loh adik-adik. Wah, luar biasa ya. Tadi di Yakobus 5 ayat 11 di ayat yang terakhir berkata bilang begini, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan adik-adik. Tuhan itu penuh penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, siapa di sini anak-anaknya Tuhan? Pastinya setiap kita anak-anak Tuhan menurunin atau punya gen yang sama seperti Tuhan kita, yaitu penuh sayang, penuh belas kasihan ya adik-adik. Jadi kalau ada orang yang nakal sama kita, ada orang yang jahat sama kita, kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus bersabar, bawa doa adik-adik. Contoh lain adik-adik kayak gini, sekarang ini kan kita semuanya belajar di rumah ya adik-adik. Waduh, rasanya pasti bosan ya kan, terus rasanya pengennya cepet-cepet di sekolah belajarnya. Terus rasanya nih adik-adik, rasanya jadi sebel karena banyak banget tugas-tugasnya. Terus jadi ngeluh, males atau aduh capek karena banyak tugas yang dikasih gitu kan. Nah itu kita nggak boleh adik-adik, karena orang yang merdeka dalam Tuhan itu penuh dengan kesabaran. Nah, Karani mau kasih contoh kan adik-adik. Karani ini kan sambil kerja, Karani ini kuliah sambil kerja adik-adik. Jadi Karani harus beresin kerjaan Karani juga di kantor, tapi Karani juga harus kerjain tugas-tugas dari kuliah Karani.
Wah, rasanya capek banget adik-adik, rasanya pengen mengeluh. Tapi Karani tahu kalau Karani mengeluh, aduh tugas banyak banget gitu kan. Ini belum selesai, ini lagi ditambahin, ini lagi. Itu nggak akan selesai adik-adik. Tapi ketika Karani, aduh Tuhan, tugasnya banyak banget. Di kantor juga harus selesaiin ini gitu. Karani cuma berdoa minta tolong sama Tuhan, bantu Karani untuk ngatur waktu gitu. Karena Karani nggak mau, walaupun Karani bekerja, Karani mengabaikan tugas-tugas kuliah Karani. Karani mau tetap mengejar nilai terbaik juga di kuliah Karani. Jadinya Karani mau memberikan waktu juga yang terbaik. Di tengah-tengah kesibukan Karani di kantor, Karani sisihin waktu adik-adik. Memang rasanya capek adik-adik, tapi Karani percaya ketika bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan beri kemampuan. Dan adik-adik tahu Tuhan Yesus memberikan kemampuan, Tuhan Yesus berikan hikmat sama Karani sehingga Karani bisa menyelesaikan tugasnya, tugas-tugas yang dikasih sama dosen-dosen Karani adik-adik. Bahkan Karani menyelesaikannya itu tepat pada waktunya adik-adik. Wah, Karani bersyukur banget. Tuhan Yesus kasih kepercayaan buat Karani. Tuhan Yesus beri kekuatan buat Karani untuk lewatin itu semua. Nah, Karani juga yakin adik-adik pasti mampu. Walaupun kita belajar di rumah, terus adik-adik kayak ngerasa, wah tugasnya semakin banyak. Terus belajar online itu bukannya malah santai, malah tambah sibuk. Percaya adik-adik, kita sedang dipersiapkan buat suatu yang besar. Ya kan, kita harus sabar, kita harus tekun kerjain semuanya. Kita percaya ketika kita bersemangat, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita pasti sanggup adik-adik. Daripada kita mengeluh, daripada kita bilang capek, nggak mau, males, tanganku pegel, apa semuanya nggak bisa dikerjain dengan tepat waktu adik-adik. Lebih baik, wow, tugasnya banyak, pasti aku bisa. Wah, akhirnya bisa. Ya kan adik-adik? Setuju nggak? Setuju? Yang setuju angkat jempolnya. Jadi banyak ya adik-adik contoh kesabaran-kesabaran yang harus kita lakukan. Kalau ada teman kita yang minjemin barang kita terus rusak, rasanya marah pasti ya, sebel ya. Tapi kita harus sabar, harus memaafkan. Nah, kita juga sebagai orang yang dipinjemin sesuatu, kita harus menghargai, kita harus jaga dengan baik. Nah, itu baru anak Tuhan. Ya adik-adik. Oke, di sini siapa ya adik-adik yang mau belajar sabar? Yang mau seperti memiliki karakter seperti Tuhan Yesus adik-adik, yang penuh dengan belas kasihan, penuh mengampuni, penuh pengampunan adik-adik. Siapa? Ya, Karani juga mau adik-adik. Yuk yang mau semuanya lipat tangan. Kita mau sudahi sebelum kita baca ayat hafalan ya adik-adik. Semuanya taruh tangan kanan adik-adik di dada adik-adik. Yuk kita mau belajar sabar ya. Kita mau memiliki karakter Tuhan Yesus. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu yang mengajarkan untuk kami boleh sabar Tuhan, penuh dengan pengampunan Tuhan. Kami mau ya Bapa menjadi anak-anak-Mu yang sabar Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kemarin-kemarin Tuhan kami masih suka marah-marah Tuhan, kami gak sabaran Tuhan. Ketika kami ngantri Tuhan di tempat umum, kami suka menyerobot Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami suka semau-maunya ya Bapa. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami Tuhan, kami mau seperti Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang penuh dengan sabar, Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Kami mau Tuhan, kami juga mau mengampuni buat teman-teman kami yang melakukan kesalahan kepada kami ya Tuhan. Kami mau lepaskan pengampunan buat mereka, kami mau memaafkan mereka Tuhan. Seperti Engkau juga mengampuni setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjadi anak yang taat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Jadikan kami anak-anak-Mu yang sabar dan penuh belas kasihan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau buka yuk ayat hafalan kita di Amsal adik-adik. Kita buka yuk di Amsal. Amsal berapa ya? Amsal 16 ayat 32. Wah, ini pasti banyak yang udah hafal nih. Amsal 16 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. Amsal 16 ayat 32. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya adik-adik, siapa yang di sini mau lebih dari pahlawan? Ya, semuanya mau ya adik-adik. Kita harus penuh dengan kesabaran. Dihafal ya buat minggu depan. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kega pada pagi hari ini. Angkat kedua tangan adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai adik-adik sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.